Aku pikir bisa melewati masalah bersama-sama. Tapi ternyata gak segampang itu. Awalnya aku percaya sama dia. Dia mau berusaha lagi mencari pekerjaan untuk keluarga. Aku kangen kamu, Mas. Ditunggu ya malam ini. Kamu? Kenapa muka kamu? Mas, kamu masih chattingannya sama Nola? Kamu pikir aku nggak tahu? Itu gak seperti apa yang kamu pikirin. Aku kan udah janji, aku akan berubah. Berubah? Iya. Ini buktinya. Kamu berkali-kali janji mau berubah, Mas. Tapi diulang lagi. Ini yang terakhir kalinya, aku janji. Aku sudah cukup melihat sumpah kamu yang palsu yang berkali-kali. Aku gak mau, Mas. Anak kita tumbuh melihat ibunya terus-terusan disakiti sama bapaknya. Gas! Bagas! 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 Keluar lu! Bang Rudi. Tumben bang, ada apaan bang? Utang lu! Kamu punya utang, Mas? Tiap ketemu melengos, ditelepon gak aktif nomornya. Bang, tenang dulu bang. Saya emang sekarang lagi gak ada uang, tapi pasti saya usahain bang. Lu tenang mulu. Kapan lu bayar? Laki lu tuh hutang ke gue 2 juta. Astagfirullahaladzim. 2 juta kamu bilang sedikit, Mas. Terus uang kamu itu dipakai buat apa? Aku nggak ngerasa loh, Mas. Uang itu buat kebutuhan rumah ini. Kamu kelewatan deh, Mas. Gue kasih waktu 1 minggu. Kalau memang 1 minggu lu gak bayar, barang-barang yang di dalam gue ambil. Ngerti? Iya bang, pasti saya bayar bang. Awas ya, gue tunggu lo. Mas, kenapa sih kamu ngelakuin seperti ini, Mas? Kamu bilang kamu kerja bantuin Pak Haji. Ternyata kamu utang di sana sini. Aku lagi hamil, Mas. Kamu mikir dong. Gimana caranya untuk kebutuhan aku melahirkan? Aku udah capek Ran, capek dibilang gak becus sama kamu. Aku tuh udah berusaha, berjuang untuk kita. Kamu bilang untuk aku dan anak kita. Semua itu cuma hanya untuk kesenangan kamu sendiri, Mas. Udah lah, capek aku dengerin omongan kamu. Pergi aku. Mas! Ran, apa yang terjadi, Ran? Bagas sudah keterlaluan banget, Ran. Aku udah capek. Yang penting kamu harus jaga kesehatan. Kamu harus punya energi buat diri kamu sendiri dan calon bayi kamu. Gimana caranya kamu dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang tidak terlalu berat? Gimana caranya, lah? Aku aja kan lagi hamil besar. Mana ada sih yang mau nerima aku? Ada, Ran, bisa. Kamu bisa jadi driver ojol. Kak Agustin ya? Iya.
Mbaknya lagi hamil besar ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya biasa bawa motor, jadi saya antar aja ya Mbak. Bentar, kalau nggak apa-apa. Ini helmnya dipakai ya. Mbak, hamilnya sudah berapa bulan Mbak? 8 bulan, jalan 9 Mbak. Sudah besar juga Mbak, mbaknya masih narik aja Mbak. Ya habis mau gimana lagi Mbak, kebutuhan ekonomi. Saya kan butuh untuk melahirkan. Mbak, maaf ya, berhenti sebentar. Kepala saya pusing banget Mbak. Mbaknya bener nggak apa-apa? Itu mukanya kelihatan pucat banget loh. Mbak. Kenapa, Mbak? Muka Mbak pucat banget. Kepala saya pusing banget Mas. Mendingan Mbak ke klinik aja, ke kliniknya depan. Deket kok. Nah nggak apa-apa, nanti saya kuat lagi kok Mas. Ih, harus Mbak. Itu jangan ditunda-tunda lagi, ini demi kandungan Mbak. Bener Mbak, itu bahaya loh buat janin. Ayo, saya bantuin bawa motornya. Di papa ya. Ya, Mbaknya turun aja, Mbaknya turun aja dulu. Makasih ya Mas. Bapaknya. Itu di Makasih papa ya, tuh, Pak. Ntar aku jatuh. Terima Takut kasih ya, jatuh tuh. Pak. Ayo. Dan akhirnya aku disuruh dokter istirahat dan tidak narik ojol dulu. Tapi ya namanya kebutuhan hidup, biaya persalinan itu kan gak sedikit. Begitu kuat lagi, aku bakal narik ojol lagi. Rani. Bella, ada apa? Kok kayaknya serius banget? Aku gak enak ngomongnya, Ran. Ini soal Bagas. Kamu harus tahu, Ran. Bagas? Dia bikin masalah lagi? Dia kepergok di rumah orang. Kita kebasa sama warga, lagi berdoa sama si Nola, istri orang. Apa? Nola? Lagi-lagi perempuan itu, warga ngamuk, jadi pukuli sama warga. Kalau nggak ada yang jemput, bisa berurusan sama polisi. Ya Allah, Bagas, kenapa sih kamu selalu nyakitin aku? Lu pikir lu bisa seenaknya berduaan sama istri gua di kamar gua? Hah? Mas, bisa saya jelasin Mas, ini cuma salah paham Mas. Salah paham lu bilang. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Lu berduaan sama istri gua. Lu pikir mata gua buta? Mas, ada apa ini? Ada peristiwa apa ini, Mas? Mbak, ini lagi Mbak. Dia ketahuan selingkuh sama istri saya. Berduaan di kamar. Mas, lihat apa? Apa itu benar, Mas? Jawab, apa itu benar, Mas? Jawab dong, Mas, apa itu benar? Iya, aku salah, aku minta maaf. Aku nggak bisa ngejelasin. Cukup, Mas, cukup. Kenapa sih, Mas? Kamu keterusan kayak gini. Kenapa sih kamu gak bisa berubah, Mas? Mas! Lu pikir cuma lu doang yang punya masalah sama istri lu? Udah, sekarang lu ikut gua ke kantor polisi. Lu udah bikin mencemar nama baik keluarga gua, udah. Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Saya mohon, Mas. Mohon, Mas. Tolong jangan bawa suami saya ke kantor polisi. Demi anak kami, Mas. Saya mau minta tolong, Mas.
Baik, kali ini gue kasih kesempatan. Tapi kalau lu berbuat kayak gini lagi, gue bawa lu ke kantor polisi. Nah, ikut. Ampun, Mas. Mas, ampun. Mas, dengar aku, Mas. Dengar. Kamu udah pertama kali kerja sama. Tapi apa yang kamu lakuin sekarang, Mas? Kalau kamu udah gak sayang sama aku, bilang, Mas. Jangan nyakitin aku terus. Kedua orang tua aku masih ada, Mas. Aku akan pulang ke mereka, Mas. Tapi ini aku cuma punya kamu. Aku cuma punya kamu, Mas. Tolong dukung aku. Jangan sakitin aku demi anak kita, Mas. Tolong berubahlah, Mas. Tolong. Capek aku dengerin omongan kamu. Untuk apa aku di sini terus? Mas. Kamu yang bikin masalah. Tapi kamu marahin aku. Mikir, Mas. Banget lah. Mas. Mas. Ya Mas. Kok tega banget sih Mas nyakitin aku terus, Mas. Ya. Mas, tolong Mas jangan pergi, Mas. Kita bisa selesaikan masalah ini, Mas. Kita bicarakan baik-baik, tapi jangan pergi, Mas. Ran, aku tahu aku salah. Tapi kamu pernah mikir gak sih? Kenapa aku bisa berubah kayak gini ya? Tapi tolong jangan pergi, Mas. Kita bisa sama-sama kayak dulu lagi. Kita cari cara supaya kayak dulu lagi. Kita masih bisa sama-sama, Mas. Ran, udah, lepasin. Ini udah keputusan aku. Aku capek. Mas. Mas, tunggu, Mas. Jangan tinggal. Mas, ingat anak kita, Mas. Mas. Rani? Bagas Jadi, Rani? pergi. Kenapa Bagas pergi? Bagas pergi, Bagas gak mau dengerin aku. Aku gak tahu harus gimana, berat banget. Rani, ini memang sangat sulit. Kamu harus kuat. Ada aku di sini. Kamu gak sendirian. Tapi aku gak tahu harus apa yang aku lakuin, Lela. Kalau gak ada Bagas, aku gak tahu harus gimana. Rani, kamu masih punya banyak hal yang berharga, termasuk anak kamu. Kita bisa melewati ini semua. Semoga kisah saya menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang sedang berjuang. Karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Saya pernah mendapatkan orderan dari customer yang meminta saya mengantarkan pesan kepada seseorang. Meski terasa aneh, tapi saya tetap melakukannya. Ya, ini membuat jadi pengalaman yang unik sih untuk saya sebagai driver ojol. Permisi, dengan Mbak Karin ya? Oh iya Mbak. Ke perumahan Griamas 3 ya? Iya Mbak. Tapi bukan saya yang naik. Saya cuma mau menyampaikan pesan ke seseorang. Oh, ucapan ulang tahun ya? Bukan Mbak. Saya minta tolong sampaikan pesan saya langsung ke namanya Aryo.
Kenapa nggak WA aja atau DM aja lewat sosmed? Saya takut ketahuan istrinya, Mbak. Jangan sampai ada yang tahu ya, Mbak. Mbak. Ongkosnya kan 15.000. Kembalinya buat Mbak aja ambil ya. Baiklah, nanti saya sampaikan ya pesannya ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Nanti kalau sudah sampai sana, jangan lupa video call saya, ya, Mbak. Siap, Mbak.